Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Dara Fazila Antukia dengan NIM C10612210021 dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel penelitian yang saya dapatkan, yaitu dengan judul Pembuatan dan Karakteristik Kimia Kue Kolombengi dengan Substitusi Tepung Biji Durian untuk mata kuliah TPKI dengan dosen pengampu Bapak Zulfadli SGZ MSI. Nah, masuk ke bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan, di mana mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa sih itu kue kolombengi. Kue kolombengi ini sendiri merupakan kue khas dari Gorontalo yang biasa masyarakat sana itu gunakan sebagai makanan untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ataupun sebagai makanan untuk perayaan tradisi walimah di Gorontalo. Dapat diketahui juga bahwa pembuatan kue kolombengi ini menggunakan bahan utama tepung terigu dan juga bahan tambahan lainnya. Nah, kita ketahui bahwa pada masa sekarang ini kebutuhan tepung terigu itu meningkat di seluruh dunia ataupun di Indonesia. Salah satu alternatif yang digunakan penulis untuk menurunkan kebutuhan tepung terigu ini yaitu dengan menggunakan substitusi dari tepung biji durian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara pembuatan dan juga karakteristik kimia dari kue kolombengi dengan substitusi tepung biji durian. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan oleh penulis sendiri menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL dalam satu faktor 3 ulangan, yaitu formulasi tepung biji durian dan juga tepung terigu. Untuk rancangan penelitiannya sendiri dapat dilihat pada tabel, yaitu dengan menggunakan perlakuan 4 kali, yaitu A1, A2, A3, dan A4. Untuk A1 sendiri menggunakan tepung terigu 100% dan juga tepung biji duriannya 0%. Untuk A2 menggunakan tepung terigu 75% dan juga tepung biji duriannya 25%. Untuk A3 menggunakan tepung terigu 50% dan tepung biji durian 50%. Untuk perlakuan terakhir yaitu A4 menggunakan tepung terigu 25% dan juga tepung biji durian 75%. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu alat dan bahan untuk pembuatan kue kolombengi dan juga alat dan bahan untuk melakukan analisis proksimatnya. Adapun alat pembuatan kue kolombengi sendiri ada oven, loyang, baskom, panci, baki, gelas minum, sendok teh, gelas ukur, dan juga pengaduk. Untuk bahan pembuatan kue kolombenginya ada tepung biji durian, tepung terigu, gula pasir, telur ayam, mentega, dan juga susu bubuk. Untuk alat analisis proksimatnya ada cawan tempat sampel, tanur, Erlenmeyer, alat titrasi, labu, desikator, gelas ukur dan kertas saring, sendok teh, dan juga pengaduk. Untuk bahan analisis proksimatnya ada menggunakan asam sulfat pekat, larutan NaOH standar, indikator fenol pitalein, asam asetat, aquades, kloroform, H2SO4, HBO3, HCl, dan larutan amonium oksalat. Nah, untuk pembuatan tepung biji durian sendiri melewati beberapa proses, yaitu yang pertama, balancing biji durian pada suhu 80 derajat selama kurang lebih 5 menit untuk menginaktifkan enzim dan melunakkan tekstur yang dari biji durian tersebut. Yang kedua, ada rendam biji durian di dalam larutan air kapur dengan konsentrasi 10% selama 1 jam. Kemudian, yang ketiga, ada keringkan biji durian dengan menjemur di bawah sinar matahari selama 2 hari, kemudian dengan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Yang terakhir, ataupun yang keempat, ada haluskan dengan menggunakan blender dan ayak menggunakan ayakan 80 mesh, sehingga didapatkanlah tepung biji durian yang sudah halus. Nah, masuk ke proses pembuatan kue kolombengi. Dimulai dari menyiapkan bahan dan juga menimbang sesuai resep dan formulasi yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, gula pasir sebanyak 300 gram dan telur 250 gram dicampur sampai mengembang, kemudian dimasukkan air sebanyak 40 gram, vanili 4 gram, dan juga baking powder 4 gram, dan dicampur kembali. Selanjutnya,
Tepung terigu sebanyak 300 gram dan tepung biji durian sesuai formulasi ditambahkan seperti pada tabel yang ada pada metode sebelumnya. Kemudian adonan kemudian dipanggang selama 12-15 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Setelah dipanggang, kue kolombengi didiamkan selama kurang lebih 2 menit dalam cetakan sebelum diangkat dan juga disajikan. Nah, masuklah kita pada bagian hasil dan pembahasan, di mana penulis di sini melakukan analisis proksimat dengan melakukan 5 pengujian, yaitu menguji kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan juga kadar karbohidrat dari kue kolombengi dengan substitusi tepung biji durian ini. Pengujian yang pertama yaitu pengujian kadar air. Didapatkan hasil dari kadar air kue kolombengi ini berkisar antara 2,89% hingga 5,52%. Untuk formulasi tepung terigu 100% dan juga tepung biji durian 100% itu ada 5,52% kadar airnya, yang dimana ini merupakan kadar air tertinggi. Untuk formulasi perlakuan yang kedua, yaitu tepung terigu 75% dan juga tepung biji durian 25% didapatkan hasil 4,49% kadar airnya. Untuk perlakuan yang ketiga, yaitu tepung terigu dan tepung biji duriannya masing-masing 50% didapatkan hasil 3,62% kadar airnya. Dan untuk perlakuan yang terakhir, yaitu tepung terigu 25% dan juga tepung biji durian 75% didapatkan hasil yang terendah, yaitu 2,89% kadar airnya. Selanjutnya dilakukan pengujian kadar abunya, di mana didapatkan hasil bahwa kadar abu dari kue kolombengi ini berkisar antara 1,77% hingga 5,54%. Di mana pada formulasi perlakuan yang pertama itu tepung terigu 100% dan tepung biji duriannya 0% didapatkan hasil 0,63, yang dimana ini hasil kadar abu yang terendah. Selanjutnya pada perlakuan formulasi kedua didapatkan hasil 0,68% kadar abunya. Untuk perlakuan ketiga didapatkan hasil 0,82 kadar abunya. Untuk perlakuan yang terakhir, yang dimana kadar abu tertinggi didapatkan sebanyak 1,13% kadar abunya. Selanjutnya dilakukan pengujian kadar lemaknya. Didapatkan hasil bahwa kadar lemak dalam kue kolombengi ini berkisar antara 1,90% hingga 4,63%. Pada perlakuan formulasi yang pertama, yaitu tepung terigu 100% dan juga tepung biji duriannya 0%, didapatkan hasil yang tertinggi yaitu 4,63%. Untuk formulasi perlakuan yang kedua itu didapatkan hasil 3,96%. Dan untuk perlakuan dari formulasi yang ketiga didapatkan hasil 2,43%. Untuk perlakuan yang terakhir didapatkan hasil paling rendah yaitu 1,9% kadar lemaknya. Kemudian untuk uji kadar proteinnya didapatkan hasil bahwa dalam kue kolombengi ini berkisar antara 8,37% hingga 10,11% kadar proteinnya. Untuk formulasi perlakuan yang pertama yaitu tepung terigu 100% dan juga tepung biji duriannya 0% didapatkan hasil yang tertinggi yaitu 10,11% kadar proteinnya. Untuk perlakuan yang kedua didapatkan hasil 9,74% kadar proteinnya. Untuk perlakuan yang ketiga didapatkan hasil 9,05% kadar proteinnya. Dan untuk perlakuan yang terakhir didapatkan hasil terendah kadar protein yaitu berkisar antara 8,37% kadar proteinnya. Nah, untuk pengujian yang terakhir adalah pengujian kadar karbohidrat. Didapatkan hasil bahwa kadar karbohidrat yang terkandung dalam kue kolombengi ini berkisar antara 71,77% hingga 73,43% kadar karbohidratnya. Pada perlakuan yang pertama, yaitu perlakuan formulasi tepung terigu 100% dan juga tepung biji durian 0% didapatkan hasil yang terendah, yaitu 71,77% karbohidratnya.
Untuk perlakuan yang kedua, didapatkan hasil 72,09% kadar karbohidratnya. Untuk perlakuan yang ketiga, didapatkan hasil 72,93%. Dan untuk perlakuan yang terakhir, didapatkan hasil tertinggi kadar karbohidratnya, yaitu sekitar 73,43% kadar karbohidratnya. Nah, masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan tepung terigu dan tepung biji durian dapat memengaruhi kadar air, abu, lemak, protein, dan juga karbohidrat di dalam kue kolombengi. Beberapa penelitian sebelum ini juga telah menunjukkan penggunaan biji durian dalam berbagai produk makanan. Sehingga penelitian ini menjadi penting untuk memperluas pemahaman kita tentang penggunaan biji durian dalam produk makanan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai artikel penelitian ini. Jika ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.